Nunggu kuat. Kapan kuatnya kalau nggak dipaksa? Dipaksa dulu biar terbiasa kuat puasa. Ini sama halnya ketika ibu-ibu mendidik anak. Anak pun juga begitu. Memang awalnya harus dipaksa sejak dini. Biar apa? Biar terbiasa. Mau nanya, anaknya mukanya kayak banyak utang ya. Gini stres gitu kenapa? Oh, kelihatannya lapar kali ya. Iya. Kayaknya tertekan disuruh jadi anak saya. Ini siapa? Mukanya takut banget. Gak ada ibu lain. Iya, kayaknya ada ibu lain. Kayaknya banyak ibu-ibu di sini kenapa banget ya. Ibu masih semangat gak di sini? Masih puasa? Ada yang kuat puasa nah? Anak siapa ini? Masih di sini di bunga-bunga hati. Lihat dulu. Anaknya udah ngerengek pengen buka puasa. Pengen buka puasa. Ya serba salah ya. Betul. Walaupun masih di bawah umur balik, tapi kan harus dipertahankan dan dilatih gitu ya, Mia. Gimana Oke. ya? Silakan ada materinya nih. Oke. Masih semangat ya Bu? Masih. Apalagi pembahasan soal anak ini gampang-gampang susah ya Bu ya. Iya. Kadang kita pengennya tegas tapi nggak tega sama anaknya masih kecil. Pelan-pelan ya Bu ya. Sabar. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah bersabda, "Man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi wa man asbaha shaiman falyasum." Qalat fakana nasumuhu ba'd wa nasawwamu siyatana wa naj'alu lahum lughobiyah minal ihni fa idza baka ahaduhum ala ta'ami a'taitahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Maksudnya bagaimana Bu? Siapa yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia berpuasa. Siapa yang di pagi harinya dia berpuasa, hendaklah dia tetap berpuasa. Maksudnya bagaimana? Anak-anak kita dibiasakan dari kecil. Ketika dia sudah kecil, sudah terbiasa berpuasa. Besok gedenya jadi sudah terbiasa. Memang awalnya agak dipaksa ya Bu ya. Karena apa? Kita tidak akan bisa tanpa dipaksa. Sama halnya ketika sholat. Bu, nggak sholat? Enggak, aku nggak bisa khusyuk, makanya aku nggak sholat. Bu, nunggu khusyuk kapan sholatnya? Paksa dulu sholat sambil belajar khusyuk. Bu, kenapa nggak sodakoh? Enggak, aku nggak sodakoh karena aku sodakoh nggak bisa ikhlas. Nunggu ikhlas, kapan sodakohnya? Dipaksa sodakoh sambil belajar ikhlas. Puasa, Bu, nggak puasa? Nggak kuat. Nunggu kuat. Kapan kuatnya kalau nggak dipaksa? Dipaksa dulu biar terbiasa kuat puasa. Ini sama halnya ketika ibu-ibu mendidik anak. Anak pun juga begitu. Memang awalnya harus dipaksa sejak dini. Biar apa? Biar terbiasa. Dari kecil, ayo ya nak, sabar ya nak. Sebagai ibu, kita support sistem terdekat anak. Jadi anak melihat ibunya, ibu aja kuat puasanya, ibu aja semangat menjalani hari, ibu aja meskipun puasa tetap ngapa-ngapain, masih sehat, masih enak, puasa masih melakukan aktivitas. Masa kamu kalah sama ibu? Ibu aja udah tua. Kamu yang masih muda semangatnya harus lebih dari ibu. Kita yang bagian supportnya. Kita support pertama kali, ayo nak dipaksa dulu ya, sabar ya. Nanti kalau udah terbiasa pasti nggak kerasa. Paham gak Bu? Nggih beneran nggih Bu. Oh jadi memang PR bagi orang tua ya untuk mendidik anak sejak dini. Harus dibiasakan dari kecil berarti ya nih. Nah coba ada yang mau nanya lagi nggak di sini nih? Ada yang mau nanya Bu? Oh silakan. Besti, tanya dong. Loh, gak bahaya ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rohaeti dari Majelis Taklim atau Cikarang Pusat. Ning Umi mau tanya dong. Ya. Saya kan mempunyai anak kecil ya. Saya kayaknya nggak tega gitu membangunin anak kecil tuh ya pagi-pagi sudah bangun, sahur gitu ya betul.
pagi-pagi sudah bangun jam 3 gitu ya. Gimana caranya solusinya untuk membujuk anak kecil agar semangat gitu ya untuk Iya. bangun gitu pagi-pagi Mana gitu. cemberut yang di depan. Yung, Rewelnya. Betul iya biar nggak rewel Iya, gitu. iya. Bagaimana nih solusinya gitu Iya, ya iya, iya. biar semangat untuk sahur gitu. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya biar anak bisa bangun sahur sedangkan kita sendiri juga nggak tega? Bu, tega itu bukan berarti tidak sayang. Kalau kita lihat anak kita lagi pilek, lagi batuk pilek, terus anak kita minta es, mau beli es, dikasih apa enggak? Enggak kita kasih bukan berarti kita enggak sayang. Justru kalau orang itu enggak sayang dengan seseorang, dia enggak ngurusin. Orang itu mau ngapain, mau jungkir balik, mau jatuh, mau apa, terserah. Karena apa? Karena enggak sayang. Kita peduli, kita tega, kita melarang karena kita sayang. Iya sayang. Jadi sayang. Kalau misalkan kita nggak tega, ya ditega-tegain. Caranya bagaimana? Cari cara. Ada satu solusi. Nak, bangun yuk. Udah dimasangin enak nih. Banyak. Kamu mau apa? Sate, gulai, capje, kare, rawon, soto? Banyak banget. Kerja keras tuh orang tua. Ada semua nak. Nanti anaknya bangun ternyata mana mak makannya ini tahu tempe aja bersyukur. Ya Allah. Kalau tadi udah sebut rawon itu. Oh, jadi dari abis buka, abis sholat tarawih ditanya, nanti besok sahur mau apa? Misal seperti itu ya. Biar dianya juga semangat. Iya, iya. Oh aku mau banyak bu, mau ayam goreng, bebek goreng, lele goreng. Dan goreng-goreng yang lainnya. Jadi dia gendong. Jadi suasana itu dibikin seru sedari subuh itu. Misal pas subuh-subuh nih, pas subuh-subuh misal Mbak Mus sama suaminya lempar-lempar panci. Biar rame ya. Biar rame, ayo kita main perang-perangan. Kalau aku main kuda lumping kan, dekat itunya, dekat kasurnya gitu ya biar. Oke, tapi intinya harus dibiasakan. Tega nggak tega, itu Tega kebaikan nggak untuk tega. anak kita. Gitu ya Bu Eti. Itu ya 3 jujur itu ya? Oh iya. Sampun Oke. paham nggih? Ye. Kusuk banget. Kusuk banget gini. Bukan apa-apa, takut tersungkur sini Bu. Bulu tuh minta. Iya. Ini aja, iya. Megang tisu copot. Gitu. Dah. Mau cuci muka dulu, cuci muka. Atau cuci mulut. Lagi puasa. Ya udah. Irfan, Apa? kalau ada orang tidur di pengajian, Iya. itu bukan tidur, Apa? itu tanda kalau ilmunya masuk ke hati. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Ada yang mau cuci muka dulu, tetap di bunga-bunga hati. Iya dulu.